Perkenalkan, nama saya Putri Dita Priyanti dengan NIM 25170511177. Saya berasal dari kelas 2K. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manusia Hindu, dasar keyakinan, dan pandangan terhadap COVID-19. Dalam Hindu, manusia yang diciptakan pertama kali disebut dengan Manu. Manu disebutkan adalah pemimpin setiap Manwantara, di mana Manwantara adalah suatu kurun zaman dalam satu periode atau kalpa. Menurut Hindu, disebutkan bahwa ada 14 Manwantara atau 14 Manu. Manu yang hidup dan menjadi pemimpin pada Manwantara pertama adalah Swayambhu Manu. Swayambhu Manu diciptakan oleh Dewa Brahma dan hal ini dinyatakan dalam beberapa kitab Purana. Swayambhu Manu dikenal sebagai putra Brahma yang lahir dari pikiran. Manusia merupakan keturunan dari Manu, oleh sebab itu manusia dikenal sebagai Manava. Swayambhu Manu sendiri diartikan sebagai makhluk berpikir pertama yang menjadikan dirinya sendiri. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki agama. Dalam kehidupan beragama, setiap umat memiliki keyakinan yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat 5 keyakinan dasar atau disebut dengan Pancasrada. Pancasrada berasal dari kata panca yang artinya 5 dan srada yang artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi, Pancasrada merupakan 5 keyakinan atau kepercayaan yang menjadi landasan umat Hindu dalam menjalani kehidupan. Adapun bagian-bagian dari Pancasrada, yang pertama Widisrada atau Widitatwa, mana keyakinan terhadap Brahman atau Tuhan sebagai yang maha kuasa dan pencipta alam semesta. Dalam ajaran Widisrada, Sang Hyang Widi mempunyai 4 sifat kemahakuasaannya yang disebut dengan Cadu Sakti. Lalu yang kedua, Atman Srada, yaitu keyakinan terhadap Atman sebagai percikan kecil dari Brahman yang ada di setiap makhluk hidup. Lalu yang ketiga, Karma Pala Srada, yaitu keyakinan terhadap adanya hasil atau buah dari perbuatan, mana setiap perbuatan baik, susila, atau perbuatan buruk, asusila, yang manusia lakukan nantinya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diperbuat. Lalu yang keempat ada Punarbawa Srada, yaitu keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali atau berulang-ulang. Punarbawa sendiri berasal dari kata punar yang berarti musnah atau hilang, dan bawa yang artinya tumbuh atau lahir. Lalu yang kelima, Moksha Srada, yaitu keyakinan terhadap moksa atau kebebasan Atman dari ikatan duniawi, bebas dari karma pala, bebas dari samsara, dan Atman bersatu dengan Brahman. Moksa ini menjadi tujuan akhir dari umat Hindu. Lalu adapun COVID-19 ditinjau dari agama Hindu. Dalam perspektif agama Hindu, COVID-19 ini dipandang sebagai berikut. Yang pertama, sebagai hukum alam. Dalam agama Hindu dijelaskan bahwa alam semesta memiliki hukum atau aturan yang disebut dengan reta atau hukum alam. Ketika manusia melanggar aturan dengan bertindak tidak selaras dengan alam, maka akan terjadi ketidakseimbangan atau kehancuran. COVID-19 ini dipahami sebagai suatu bentuk reaksi alam terhadap ketidakseimbangan yang terjadi. Lalu yang kedua sebagai hukum karma. Dalam ajaran karma pala, setiap manusia akan memiliki buah dari perbuatannya. Pandemi COVID-19 ini menjadi pemahaman bahwa segala tindakan manusia terhadap alam maupun sesama akan memiliki konsekuensi. Lalu yang ketiga sebagai peningkatan spiritual. COVID-19 ini menjadi kesempatan bagi manusia untuk meningkatkan kualitas spiritual mereka melalui pendekatan diri kepada Tuhan, yaitu berdoa, meditasi, dan menjalankan dharma. Untuk menghadapi COVID-19 ini, pengobatan dalam ajaran Hindu tidak hanya mengajarkan mengenai pengobatan fisik saja, tetapi juga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan spiritual. Adapun cara-cara pengobatan untuk menghadapi COVID-19 ini yaitu yang pertama, memanfaatkan tanaman obat tradisional seperti kunyit, lada hitam, tulsi, jahe, amrut, amla, dan tanaman obat tradisional lainnya. Tanaman tersebut diolah menjadi minuman herbal untuk meningkatkan kekebalan tubuh serta mencegah penyakit yang terjadi akibat COVID-19. Lalu yang kedua, yoga dan pranayama. Fungsi yoga dan pranayama adalah untuk meningkatkan ketenangan batin dan membangun kekebalan tubuh karena pada dasarnya tubuh dan pikiran yang positif akan meningkatkan kesehatan dan imun tubuh. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Selain pengobatan herbal dan yoga, ajaran Hindu juga mengedepankan pentingnya menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.
Hal ini sejalan dengan anjuran kesehatan modern seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga makanan agar tetap ternutrisi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.